Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Frater Anton, dalam Renungan Harian Seminari Tinggi Angin Mamiri, Minggu 13 November 2022. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19 yang berkisah tentang bait Allah akan diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Hal yang menarik dapat direfleksikan dari bacaan Injil ini. Ketika Yesus menceritakan kepada para murid tentang keruntuhan bait Allah, pada saat itu Yesus mengatakan kepada para murid bahwa bait Allah akan diruntuhkan, dan di mana tidak ada satupun batu akan di atas batu yang lain, tetapi semuanya akan diratakan. Mendengar perkataan Yesus itu, para murid bertanya, kapan akan diruntuhkan bait Allah itu? Dan bagaimana tandanya kalau bait Allah itu akan diruntuhkan? Lalu Yesus menjawab pertanyaan para murid itu. Waspadalah dan berjaga-jagalah selalu, supaya kamu jangan disesatkan. Yesus tidak memberitahukan kapan bait Allah itu akan diruntuhkan kepada para murid, tetapi Yesus hanya meminta kepada para murid untuk tetap waspada dan berjaga-jaga supaya tidak disesatkan. Seperti yang kita tahu bahwa bait Allah itu runtuh atau diruntuhkan sekitar tahun 70 Masehi, sementara Yesus wafat sekitar tahun 29 dan 30 Masehi. Jadi kita dapat melihat bahwa bait Allah itu runtuh jauh setelah Yesus wafat. Tetapi Yesus sudah bisa mengetahui bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan. Namun dia tidak memberitahukan secara pasti kepada para muridnya. Dia hanya meminta supaya para murid itu tetap waspada agar tidak disesatkan. Dalam menjalani hidup kita setiap hari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak tahu akan hari esok. Namun, Yesus meminta kita untuk tetap waspada di dalam menjalani hidup ini, supaya ketika hari-hari yang akan datang itu kita sudah siap untuk menjalani. Walaupun berbagai macam persoalan atau kesulitan yang kita hadapi, tetapi kalau kita waspada, kita tetap berjaga-jaga, kita selalu siap, dan apapun yang akan terjadi, kita akan menghadapinya dengan iman kita, dengan segala kepercayaan bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendirian kalau kita percaya kepada Tuhan dan kita waspada untuk mempersiapkan diri kita, supaya kita selalu siap dan selalu sedia ketika hari-hari yang akan kita lewati itu tiba untuk kita jalani. Oleh karena itu, hendaklah kita waspada dan mempersiapkan diri kita dengan baik untuk menghadapi hari esok. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita di dalam menjalani hidup ini. Kita selalu menghadirkan Tuhan untuk membantu kita, menolong kita di dalam mempersiapkan diri kita. Karena kita sebagai manusia yang lemah, kita tidak akan sanggup untuk mempersiapkan diri kita dengan berbagai macam persoalan hidup kalau kita tidak menghadirkan Tuhan
dan tidak menyertakan Tuhan di dalam persiapan hidup kita untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Semoga demikian. Amin.